Khadijah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sikap setia, peduli, sabar, dan penuh pengorbanan membuat kedudukan Khadijah semakin tinggi di hati Rasulullah SAW, sehingga ia pantas menjadi wanita teragung sejagat raya dan disanjung di sepanjang sejarah. Bahkan ia mendapat ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kisah Khadijah mendapat ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Ikutilah kisahnya di video ini. Permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi tentang hal-hal yang baik ketika tidur. Setiap kali mimpi tentang sesuatu, maka akan terbukti nyata seperti fajar yang menyingsing di waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW sangat suka menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah selama berhari-hari yang cukup lama. Setelah merasa cukup, beliau kembali ke rumah Khadijah untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa ke Gua Hiro pada masa-masa berikutnya. Beliau terus melakukan kegiatan tersebut hingga dikejutkan oleh malaikat Jibril yang membawa kebenaran saat beliau berada di dalam Gua Hiro. Malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat Jibril menarik dan mendekapnya hingga beliau merasa lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk kedua kalinya, Jibril menarik dan mendekapnya hingga beliau lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk ketiga kalinya, Jibril menarik dan mendekapnya lagi hingga beliau merasa lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Terjemah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan berkecamuk tak menentu. Beliau masuk ke rumah dan berkata kepada Khadijah binti Khuwailid, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah langsung menyelimutinya dan membiarkannya dalam keadaan seperti itu hingga merasa agak tenang. Setelah itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, apa sebenarnya yang terjadi denganku?" Beliau pun menceritakan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Beliau menutup ceritanya dengan mengatakan, "Aku sangat ketakutan." Mendengar semua itu, Khadijah radhiyallahu anha berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, berbahagialah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin akan menghinakanmu dengan kejadian itu. Selama ini engkau selalu menyambung silaturahmi, jujur dalam berbicara, meringankan beban orang yang susah, membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran.
Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya sendiri. Waraqah adalah orang Arab yang menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia sangat pandai membaca dan menulis dalam bahasa Ibrani, sehingga sanggup mentranskrip kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Waktu itu, Waraqah sudah lanjut usia dan matanya buta. Setibanya di rumah Waraqah, Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, dengarkanlah penuturan keponakanmu ini." Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang sebenarnya telah engkau lihat?" Rasulullah SAW menuturkan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Kemudian Waraqah berkata, "Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Betapa bahagianya aku seandainya aku masih muda dan gagah. Betapa bahagianya aku seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu sendiri." Rasulullah SAW bertanya dengan terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya. Siapapun yang menerima sesuatu, wahyu, seperti yang diterima olehmu, pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika engkau dimusuhi oleh mereka, aku pasti akan membelamu habis-habisan. Akan tetapi, tidak lama setelah pertemuan itu, Waraqah meninggal dunia. Sementara, wahyu terhenti untuk beberapa saat lamanya." Muttafaq alaih. Rentang waktu 40 tahun yang dilalui oleh Nabi SAW seolah-olah hanya sehari semalam. Lalu beliau memulai hari baru dengan turunnya wahyu pertama. Akal yang selama ini gigih mencari dan penasaran mulai mendapatkan secercah cahaya kebenaran. Dada yang selama ini sesak dengan kegelisahan dan kebingungan mulai merasakan keyakinan yang menyejukkan dan membuka harapan, serta membawa peralihan yang begitu cepat menembus dimensi yang sangat jauh, yaitu kenabian. Sungguh indah keutamaan yang menyongsong kehidupan baru Muhammad, dan sungguh besar urusan-urusan yang menantinya di hari yang akan datang. Setelah menerima penjelasan tentang peristiwa itu, Muhammad kembali menenangkan hatinya. Sementara istrinya Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan sikap yang sangat mulia, sehingga pantas menjadi wanita yang disanjung sepanjang sejarah. Ia menenangkan Muhammad saat gelisah, memberinya kenyamanan saat lelah, mengingatkan segala kebaikan yang selama ini dilakukannya, menegaskan kepadanya bahwa orang-orang baik sepertinya mustahil akan dihinakan oleh Allah dengan peristiwa semacam itu. Sebab Allah telah menciptakannya sebagai seorang yang memiliki sekian banyak kebaikan dan keutamaan, sehingga ia lebih pantas akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Dengan pandangan yang tepat dan hati yang baik itulah Khadijah radhiyallahu anha pantas mendapat anugerah besar, yakni ucapan salam dari Tuhan semesta alam yang disampaikan melalui Jibril. Ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar bahwa kaum Quraisy akan memusuhi dan mengusir Rasulullah SAW, sementara itu ia tahu betul bahwa Quraisy sangat keras dan kuat. Khadijah radhiyallahu anha membulatkan tekad untuk tetap tegar dalam menghadapi badai rintangan yang akan menghadang, dan siap dengan sepenuh hatinya untuk ikut menderita dan merasakan kesusahan. Khadijah siap menghadapi kondisi baru, yakni melawan hegemoni Quraisy. Inilah contoh agung
bagi setiap wanita mukmin yang tulus. Mereka harus meneladani Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dalam kesanggupannya menghadapi rintangan dan penderitaan untuk mendukung perjuangan suaminya tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tetap memotivasinya agar terus menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya, bahkan kepada segenap manusia di seluruh pelosok bumi, dan mendirikan negara Islam. Sobat Muslim, di balik kemuliaan dan keagungannya, ternyata masih ada juga orang yang menyaksikan keislaman Khadijah, istri Rasulullah. Subhanallah. Padahal Khadijah adalah manusia pertama yang memeluk Islam, manusia pertama yang sholat menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat diikuti kisahnya di video selanjutnya yang ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.